bajingan-bajingan tengik. Mereka itu bajingan-bajingan tengik semuanya, yang suka memperdagangkan umat, suka dagang syafaat, suka dagang ayat-ayat, suka dagang agama. Kelakuan bajingan-bajingan seperti itu. Perlihatkan coba, mana Tuhanmu sekarang? Mana Allah yang kamu yakini, tunjukkan sama saya. Jawab itu, mana Tuhanmu, tunjukkan sama saya. Celing kelihatankah? Celing seperti apa? Ayo, tunjukkan sama saya mana Tuhanmu. Kenapa? Kamu tidak ada sedikit pun nur Allah, tidak ada. Nur Nabi Muhammad tidak ada. Emang Allah pernah ngajarkan, ini Sujana, Allah pernah ajarkan kamu membinatang-binatangkan orang, menganjing-anjingkan orang, apalagi ditonton publik sedang diskusi? Pernah nggak mengajarkan seperti itu? Itu saja kau bawa-bawa Tuhan yang Maha Esa, tetapi Tuhanmu tidak pernah mengajarkan seperti itu. Tuhanmu tidak pernah nyuruh kamu seperti itu. Tuhanmu itu cuma nyuruh dua, menjalankan perintahnya Tuhanmu, menjauhi larangannya Tuhanmu. Tetapi kamu menjalankan apa yang dilarang sama Tuhanmu. Kayak gitu kok bawa-bawa Tuhan. Lu pernah ngerti apa enggak ini Sujana? Wow, guys, wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat menyedihkan ya. Menyedihkan sekali. Apalagi sudah dikenal dengan nama kalimat Gus. Masya Allah. Tapi ucapannya sangat-sangat tidak sopan. Sampai-sampai menentang Tuhannya. Siapa lagi namanya itu ya. Jelasnya dia mengajak berantem Tuhannya orang ya. Tuhan orang yang dimaksud itu sama dengan Tuhan saya, sama Allah yang saya percayai, sama Allah yang kita percayai, sama nabinya, nabi yang dia percaya sama dengan nabi yang kita percayai. Lantas Tuhan apa yang engkau maksud? Nabi siapa yang engkau maksud? Coba tabe lompo kate. Kita ini merasa bagaimana ya? Apalagi menyampaikan hal tersebut di sosial media, jago-jagoan, hebat-hebatan. Masih ada yang lebih hebat daripada kita seorang hamba ini. Manusia itu tidak boleh sombong. Yang boleh sombong itu hanya Allah. Bahkan Rasulullah sendiri berpesan melalui sabdanya, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang sebesar biji zarah dari kesombongan yang masih ada di dalam hatinya. Kita saja manusia ini tidak akan masuk surga apabila di dalam hati ini masih ada sebesar biji zarah dari kesombongan. Apa yang kau sombongkan? Kau mau cari pengikut-pengikut baru yang mentalnya mental kayak dirimu? Oh, jangan. Apa yang terjadi ketika kau kena seperti demikian? Coba lihat videonya ini. Allah. Saya itu bingung. Masya Allah. Ya Allah. Nggak ada luka, nggak ada apa-apa. Kenapa keluar darah terus? Ini saya nggak ada luka. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Setiap kepalaku kayak ditojos-tojos pakai paku itu pasti kok pipiku keluar darah.
Saya tidak tahu, ini sudah sering kayak begini. Ini bukan keluar dari hidung ya. Ini bukan keluar dari hidung, bukan keluar dari hidung atau dari mulut. Saya tidak tahu. Setiap kepala saya sakit kayak ditusuk-tusuk paku pasti. Ini bukan dari hidung, ini dari sini, tapi nggak ada luka. Saya itu bingung, ini tidak ada luka saya. Masya Allah. Disandet lagi. Nah siapa ini? Allah Akbar. Kenapa kalau kepalaku sakit yang keluar pasti bagus? Ini ada masalah apa? Ini tidak pernah ada masalah, hidung tidak ada masalah, mulutku tidak ada masalah, saya tidak ada luka. Astagfirullahaladzim. Saya ini tidak ada luka ini. Ini tidak ada luka. Ya Allah, tidak ada luka. Tidak ada luka ya. Ini tidak ada luka sama sekali, tidak ada luka saya. Tapi selalu sumber darahnya kok dari sini. Saya bingung Mas Allah. Ya Allah, padahal ini tidak ada luka ya. Ya, saya bingung karena ini tidak ada luka. Tidak ada apa-apa.
Nggak ada luka apa, cubit atau apa, itu nggak ada, bersih, itu bersih sekali. Nggak ada luka, ya, nggak ada luka. Saya sudah ke-6 kali ini disantet. Kemarin perut sampai kasur saya darah semua. Masa ya nyantet saya, terus untungnya apa coba nyantet saya? Masya Allah. Itu udah santet, udah dikembaliin sama orangnya mati. Sekarang lagi kayak begini. Sekarang nyantet wajah saya. Salahnya apa? Saya nggak ada luka ya, saya nggak ada luka. Alhamdulillah saya nggak ada luka ya. Alhamdulillah nggak ada luka. Coba saya mampir ke tempatnya Ujang Bustami. Saya udah di Cirebon ini, baru sampai saya. Saya masuk Cirebon langsung kayak begini. Saya ke Ustadz Ujang Bustami, saya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu tidak ada luka, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Aku tuh nggak ada luka, Masya Allah. Nggak ada luka, saya nggak ada luka. Saya jerawatan juga enggak. Apa? Doakan ya teman-teman ya. Saya juga tidak tahu penyebabnya apa. Saya juga berusaha untuk husnudzon, tapi ya memang yang saya rasakan ya sudah ya kiriman terus dari orang. Santet aja santet. Ada itu loh orang menyekutukan iblis. Sekali kayak bukan luka, nggak ada luka, nggak ada tapi kenapa darahnya banyak banget setelah dilepas dia muncul lagi, nggak ada luka.
Rasulullah sendiri menyampaikan, sesungguhnya aku diutus di persada muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti yang baik. Banyak orang yang cerdas, pandai, seperti ulama bahkan seperti kiai, seperti nabi. Tapi apa? Akhlaknya tidak ada. Fir'aun cerdas tapi tidak ada akhlaknya, tidak beriman kepada Allah. Ada yang beriman kepada Allah tapi tidak ada akhlaknya. Makanya perbaiki akhlak. Jangan hanya karena permasalahan sepele kau hina dia dengan maksud engkau ingin berkata-kata yang tidak baik kepadanya, menyadarkan dia. Kita harus saling mengingatkan. Saya ingatkan sekali lagi kepada saudaraku, ya mungkin saya tidak dianggap saudara, tidak masalah. Saya ingatkan sekali lagi, jaga ucapan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Karena keselamatan manusia itu tergantung kepada lisannya. Kalau lisanmu bengkok, maka semuanya akan bengkok. Lisanmu kotor, semuanya akan kotor. Semuanya akan kotor. Maka jaga hati, jaga lidah, jaga lisan. Janganlah berkata-kata yang tidak baik seperti itu. Jangan apalagi menyebarkan melalui sosial media, yaitu tidak baik sekali. Menyebarkan melalui sosial media, coba ngomong di hadapannya. Ya, kita duduk bersama, hei kamu jangan jual ayat. Daripada kamu dilihat jago-jagoan hebat-hebatan, tidak ada yang lebih hebat melainkan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Kita ini manusia masih banyak kelemahan, masih banyak kekurangan. Masih banyak kekurangan kita. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Kita ini manusia yang sering salah dan lupa. Makanya itu saya mengingatkan saudaraku, sahabatku ya, atau Gus, Tabe, saya ingatkan jaga lisan ta, jaga hati ta, perbanyak zikir. Mungkin kita kurang ngopi kayaknya atau kurang zikir lah. Jadi itu, mari kita duduk sama-sama, kita bincangkan sama-sama. Kalau bisa adakan musyawarah, adakan dialog. Jangan umbar-ambir di media, itu tidak baik. Malah membuat umat ini semakin kacau. Jadilah pendakwah atau jadilah ustadz, jadi gus yang bisa mengademkan umat di tengah-tengah umat. Jangan menjadi ustadz, gus atau kiai yang selalu ingin memecah belah umat. Jangan. Satukan umat ini, satukan. Apalah artinya kalau kau punya masalah seperti ini? Coba lihat. Bahkan ada muncul lagi fitnah baru. Yang dituduhnya siapa? Nah, coba. Kalau sudah keluar darah dari mulut, dari hidung, dari mata, dari wajah ya, yang salah siapa? Itu karena Allah mengingatkan dirimu yang mungkin lupa kepadanya. Makanya bangun. Jangan tidur terus, nanti tidurmu miring. Makanya kau mimpi buruk-buruk. Jadi bangun. Apa yang terjadi kalau hal seperti demikian sudah terjadi kepadamu? Lalu kau mau ingin bertaubat kepada Allah, innahu kana tawwaba. Memang sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Tapi ya harusnya kau minta maaf juga kepada siapa yang ucapkan maaf lah. Klarifikasimu itu kalau bisa, ucapkan maaf di hadapan semua orang. Saya minta maaf kalau ucapan saya kasar, ya memang kasar. Ya, katakan begitulah. Jangan minta maafnya cuma kepada seluruh orang, tapi klarifikasimu mengatakan bahwa yang saya lawan itu bukan Tuhan kalian, tapi Tuhannya si itu. Tuhannya si dia kan sama dengan Tuhan kita. Kepercayaan kita sama. Kalau alasannya karena dia jual-jual ayat, coba adakan musyawarah. Adakan bicara dialog bersama. Jangan mengambil keputusan dengan cara kau berretorika. Artinya dengan cara ucapanmu, retorikamu kau susun baik-baik dengan kalimat seperti demikian. Kau hantam orang dengan kalimat kasar-kasar, itu tidak boleh. Atau dengan cara pikiranmu kau pakai logika. Gunakan apa? Kembalikan dirimu. Gunakan ayat Allah, gunakan hadis-hadis Rasulullah. Jawab itu. Jangan dengan cara logika kau berbicara. Memutuskan perkara dalam Islam dengan logika atau dengan retorika. Tidak seperti demikian. Tapi Islam itu memutuskan perkara dalam Islam. Kembalikan diri kepada Al-Quran dengan As-Sunnah. Bertanya kepada ulama. Atau baca kitab ulama. Baik ulama klasik maupun kontemporer. Kitab-kitab gundul. Apalagi kita ini yang tidak tahu baca kitab gundul. Muhammadur Rasulullah. Apa yang kita mengandalkan? Yang gondrong saja susah dibaca, apalagi yang kitab gundul. Jadi itu, mari satukan umat. Jangan pecah belah lagi umat. Indonesia ini
Kalau melawan musuh penjajah dari luar, kita tidak takut. Meskipun kita melawan pakai bambu runcing, kita tidak takut. Tapi yang kita takuti ketika anak bangsa itu sendiri yang kita lawan, ketika saudara kita sendiri yang kita lawan. Coba lihat sekarang. Bukankah kita tidak sadar apa yang terjadi saat ini? Kita dihantam dengan cara apa? Dihantam dengan cara saudara akan melawan dengan saudaranya. Saudara akan dihadapkan dengan saudaranya sendiri. Bagaimana kita mau melawan dengan serius? Coba lihat, hal-hal ini terjadi sekarang. Habaib akan dihantam, akan dilawan dengan habaib. Ustadz akan dilawan dengan ustadz. Politisi akan dihantam dengan politisi. Itulah yang akan terjadi. Bagaimana negara kita ini? Karena kita sendiri yang tidak sadar. Bagaimana kita mau menyelamatkan itu? Caranya satu. Jaga persatuan kesatuan. Jangan mudah terpecah oleh masalah seperti demikian. Yang seperti Gus, siapa lagi namanya itu ya? Tidak usah saya sebutkan namanya. Yang dia lakukan itu, tidak usah dibagi-bagi lagi videonya lah. Kasihan juga dia. Akan menjadi polemik-polemik baru di tengah umat. Bahkan menjadi pertentangan-pertentangan baru di tengah umat. Terjadi lagi fitnah-fitnah lain. Dia itu cuma mungkin jagonya di sosial media saja ya. Kalau bertemu, berdialog dengan orang yang dimaksud mungkin dia takut juga. Ya, makanya mari dialog lah, bicara baik-baik. Ya, jangan bicaranya ombar-ambir di sosial media. Mungkin sama juga seperti saya ya, bicaranya sosial media ya, karena saya jauh dengan beliau. Jadi mari jaga persatuan, kesatuan, akhlak, jaga akhlak tak, jangan asal ngomong. Apalah arti kalau keluar darah di sini kiri kanan, ya, sambil seolah-olah bahwa dia disantet. Wallahu a'lam, kita tidak tahu apakah itu santet atau azab dari Allah. Makanya sadari diri apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan selama ini. Kalau kita salah, istighfar, minta maaf kepada orang tersebut, minta maaf. Bukan main bagaimana malunya orang yang kau hantam dengan kalimat tersebut di sosial media. Malu dong. Bahkan kau tuduh dia menjual-jual ayat. Malu. Menjual-jual ayat dengan harga yang murah. Malu. Kita juga ini sebagai penceramah, da'i. Malu juga ketika meskipun tidak ada nama kau sebutkan, tapi ya seolah-olah menyinggung kita semua. Apalagi tukang kaligrafi, dia tulis ayat baru dia jual. Wah, malu kayaknya itu. Makanya hati-hati ngomongnya, hati-hati. Satu orang yang kau maksud bisa jadi menyebar ke semua orang. Mari jaga persatuan kesatuan. Republik Indonesia ini bukan cuma nenekmu yang berjuang. Nenek-nenek kami juga berjuang, guys. Berapa banyak lagi darah kaum syuhada, darah para anak-anak bangsa, baik dari Katolik, baik dari Protestan, Hindu, Buddha, Islam, dan yang lain sebagainya. Mereka berjuang dengan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Tumpah darah mereka ada di sini. Jadi jaga persatuan. Jangan karena hanya kau pandai ngomong seperti itu, membentak, menggertak orang di sosial media. Sudahlah, sosial media ini gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai sosial media ini akan menjadi penghantam, bumerang bagi Allah, bumerang bagimu. Tabe. Gus, istighfar ki. Bukankah itu kewajiban seorang muslim dengan muslim lainnya ketika menyadarkan, ketika dia lupa? Saya pun begitu. Saya pun juga begitu. Kalau saya lupa, sadarkan saya, ingatkan saya. Karena kita ini manusia yang masih jauh dari kesempurnaan, yang tidak lepas dari salah dan lupa. Mahallul hatoi wan nisyan. Jadi kita ini selalu salah, selalu lupa. Maka saling menyadarkanlah. Bukan berarti kita pandai berbicara harus menyampaikan kalimat-kalimat yang tidak baik, menghina, menghukum orang dengan kalimat-kalimat yang kita sebutkan. Tidak dengan seperti itu. Perbanyak istighfar ya. Perbanyak istighfar. Oke guys. Jadi kalian semua sahabat yang mendengarkan ucapan saya ini, ya, ucapan saya ini atau penyampaian saya ini, mohon jangan lagi disebarkan video beliau ya. Redamlah emosi ini, redam. Wahai kalian anak-anak bangsa, bersatu. Ya, bersatu. Kalian yang jamaah tabligh, kalian Muhammadiyah, kalian NU, kalian Pergis atau lain sebagainya, mari satukan langkah, satukan barisan kita. Mereka akan melihat kita dengan kalimat yang lucu. Mereka akan tertawa memandang kita. Kenapa? Sesama anak bangsa bertengkar.
Cukup itu saja kalau engkau ingin menguasai negara kita ini, cukup saja pertengkarkan anak bangsa ini. Yang gampang sekali untuk diadu domba. Kalian yang pengadu domba, berhenti ya, berhenti. Kami ini juga sudah cerdas saat ini. Kami tahu sekarang ini bahwa kalian memang sengaja untuk merusak kebaikan-kebaikan kita, merusak persaudaraan kita, merusak persatuan kita. Kami sudah tahu. Jadi guys, mari sadarkan diri. Kalian semua, antum semua, kalau ada video-video yang agak miring-miring, menghina, Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita menghina. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita untuk berbicara yang kasar, berbicara yang keras seperti itu ya. Maksudnya kerasnya di mana? Kerasnya ya menghina, menjatuhkan satu orang. Tapi Rasulullah mengajarkan kita akhlak. Akhlak. Karena belum tentu orang yang kita hina itu lebih baik daripada diri kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. La yashar qaumun min qaumin asa yakuna khairan minhum. Jangan kalian menghina satu kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang kalian hina itu lebih baik daripada dirimu. Maka isang nyalemu. Itu bahasa Bugis ya. Makanya lihat diri ini, cermin. Oi, keon racun, bangun. Jangan kau tidur terlalu miring, makanya kau mimpi buruk-buruk. Begitulah. Mari kita satukan diri, satukan langkah, eratkan kembali silaturahmimu kepada sahabatmu. Ada masalah, dialog bersamanya. Kenapa antum bicara begitu? Ingatkan, jangan terlalu banyak menggiring persoalan-persoalan itu ke dalam agama. Dan memang segala persoalan kalau tidak diselesaikan dengan agama, salah juga. Makanya keputusan seperti itu jangan memutuskan dengan cara logika. Apa bedanya kita dengan Mu'tazilah? Jangan memutuskan dengan retorika, tapi kembali kepada Al-Quran dengan As-Sunnah. Bertanya kepada ulama, lihat bagaimana pandangan-pandangan, ucapan-ucapannya para ulama-ulama, baik ulama-ulama yang terdahulu, yang klasik maupun kontemporer, yang masa kini. Lihat siapa kita ini manusia yang masih sering salah. Makanya perhatikan, apalagi kita ini sebagai seorang da'i, seorang penceramah, seorang ustadz, seorang gus, seorang kiai, jaga lisan. Oke? Begitu saja guys. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahul musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.